Shalom, saudara yang kasih. Shalom. Khotbah saya hari ini saya beri judul mencicipi sekeping surga kecil di bumi. Apa maksudnya? Maksudnya di bumi ini kita sudah bisa mencicipi sebagian dari suasana surga. Siapa yang rindu untuk masuk surga? Oh, kita semua. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, judul ini kelihatannya bombastis ya, berlebih-lebihan. Tapi sesungguhnya tidak, saudara. Kita semua yang bersungguh hati dengan Tuhan pasti ingin masuk surga. Benar atau benar? Dan kita ingin punya rumah yang kekal di surga. Siapa yang mau punya rumah di surga? Oh, kita semua mau. Saudara, pada suatu hari Tuhan Yesus berkata pada murid-muridnya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kata tempat tinggal itu dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, bahasa Yunani, itu adalah monai. Apa saudara? Monai. Monai itu dalam bahasa Inggris adalah mansions, yang artinya rumah-rumah yang besar. Mungkin di dunia ini saudara tinggal di rumah yang kecil, yang sederhana. Bahkan mungkin saudara kontrak hanya satu petak, rumah petak ya, yang kecil, tinggal bersama dengan banyak anggota keluarga. Tapi jangan khawatir saudara, kelak di surga kita punya rumah-rumah yang besar dan yang sangat indah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ, kata Tuhan Yesus, untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Mengapa? Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, apa yang Tuhan Yesus katakan ini mengacu pada tradisi pernikahan Yahudi kuno. Di dalam tradisi pernikahan Yahudi kuno, setelah sepasang pria dan wanita bertunangan, maka calon pengantin pria akan kembali dulu ke rumah bapaknya. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat tinggal, rumah bagi calon pengantin wanita. Dan setelah rumah itu tersedia, calon pengantin pria akan kembali menjemput pengantin wanita untuk tinggal bersama-sama di rumah sang bapa. Persis seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus telah kembali ke rumah Bapa di surga. Tapi kita percaya sebentar lagi, Dia akan datang kembali untuk menjemput kita, calon-calon pengantin wanitanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Next. Sebelum kita sungguh-sungguh tiba di surga, di bumi ini kita bisa mencicipi sebagian kecil dari surga itu. Tapi bagaimana caranya mencicipi surga di bumi? Melalui firman Tuhan dan melalui pengalaman pribadi kita, hidup intim dengan Tuhan. Saudara, ketahuilah, yang paling indah tentang surga itu adalah Allah tinggal bersama manusia. Tadi cocok lagunya. Your presence is heaven to me. Ya, hadirat Tuhan itu surga bagi kita. Saudara, saya tidak pernah lupa. Ketika saya berdoa, hadirat Tuhan turun. Saya terkapar di lantai, saudara. Air mata membasahi lantai. Saya rasakan sungguh-sungguh luar biasa. Sangat indah, sangat luar biasa. Beberapa kali saya alami seperti itu, saya tahu. Seperti ini rasanya surga. Hadirat Tuhan, bersama dengan Tuhan, itu adalah surga bagi kita. Di bumi kita tidak selalu seperti itu, saudara ya. Tapi kelak di surga, kita akan selalu dan selalu setiap saat bersama-sama dengan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Surga itu sangat indah, saudara. Tapi yang terindah dari surga adalah Allah tinggal bersama dengan manusia. Waktu Rasul Yohanes karena memberitakan Injil Kristus dibuang ke Pulau Patmos, Rasul Yohanes mendapat banyak penglihatan. Dan salah satu penglihatan dia adalah dia melihat langit dan bumi yang ada sekarang ini, itu lenyap.
Lalu Allah menciptakan langit dan bumi yang baru. Lalu Yohanes melihat surga, kota Yerusalem baru, turun dari atas, ke atas bumi yang baru. Dan lalu Yohanes mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka." Ini adalah yang paling indah dari surga, di mana tabernakel Allah akan ada diam bersama dengan manusia. Berapa lama? Selama-lamanya. Dan ia Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Sekarang kita masih sering nangis, penderita, kesukaran, kesulitan, masalah. Tapi nanti Allah akan menghapus semua air mata kita. Maut tidak akan ada lagi, tidak ada lagi kematian. Tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Semua penderitaan telah berlalu. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Itulah surga. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Wow, luar biasa. Jadi wow-nya saya tulis, saudara. Karena luar biasa. Saudara, nanti di rumah saudara baca Wahyu pasal 21 tentang surga. Tapi di sini saya ceritakan saja. Tembok dari kota Yerusalem baru itu terbuat dari batu-batu permata yang sangat indah. Batu kresopas, ratna mutu manikam, macam-macam batu kecubung, macam-macam yang sangat-sangat indah, batu jamrud dan sebagainya. Pintu gerbangnya ada 12. Terdiri dari mutiara yang sangat besar dan yang sangat indah. Jalan-jalannya dari emas murni. Jadi saudara yang di sini tidak punya emas nggak apa-apa. Nah, di sana berlimpah-limpah. Batu permata, emas, macam-macam itu berlimpah-limpah. Dan ada sungai air kehidupan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba, tahta Yesus. Dan di sana tidak ada orang jahat, orang berdosa bisa masuk ke dalam surga. Wahyu 21 ayat 27 menuliskan, ya, tetapi dia akan masuk ke dalamnya, ke dalam surga. Sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Kita semua pernah melakukan ini, saudara. Sehingga tidak ada kita yang layak masuk surga. Dengan kemampuan kita sendiri, dengan kesucian kita tidak bisa masuk ke surga. Itu sebabnya Bapa mengutus putranya yang tunggal, Yesus, yang maha kudus, yang tanpa cacat, tanpa dosa sama sekali. Untuk mati di salib menanggung dosa kita. Sehingga barang siapa yang percaya pada korban Kristus, dosanya diampuni. Dan dia diangkat jadi anak Allah, pewaris kerajaan surga. Namanya tertulis dalam kitab kehidupan di surga. Berikan tepuk tangan yang hebat bagi Tuhan. Haleluya. Kembali pada pertanyaan yang pertama tadi. Bagaimana kita bisa mencicipi suasana surga ketika kita masih ada di bumi? Saudara, yang pertama, kita harus, untuk mencicipi suasana surga, kita harus intim dengan Tuhan. Katakan intim dengan Tuhan. Tadi saya katakan, saudara, apa yang paling indah dari surga? Yaitu kita, manusia tinggal bersama dengan Allah. Kebersamaan antara manusia dengan Allah itu yang paling indah. Saya tidak pernah lupakan saat saya terkapar. Saya rasakan suasana surga yang begitu dekat. Hati saya ini sampai mau meledak, saudara. Tidak tahan. Sampai saya bilang, Tuhan stop. Terlalu besar kasih Allah meluap, memenuhi hati saya, saudara. Ketika hadirat Tuhan sangat dekat dengan saya bilang, Tuhan stop, saya tidak kuat. Dada ini rasanya mau meledak. Begitu indah, begitu indah, begitu indah. Apalagi nanti di surga. Kita bukan sewaktu-waktu, kadang-kadang. Tapi selama-lamanya kita bersama dengan Dia. Saudara, 44 tahun yang lalu, saya mulai bersaat teduh tiap hari. Menyediakan waktu untuk menyendiri dengan Tuhan. Berdoa, memuji menyembah Tuhan. Lalu baca Alkitab. 1 hari 2-3 pasal. Yang terkena di hati, diberi tanda, diberi stabilo blos. Direnungkan, dihafalkan. Dan yang terpenting saya lakukan dalam hidup. Ketika saya baru mulai membaca firman Tuhan, ada begitu banyak ayat yang saya tidak bisa lakukan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan,
Ampuni aku Tuhan. Aku masih terlalu duniawi. Masih begitu banyak firman-Mu yang aku tidak bisa lakukan. Tapi aku mau lakukan Tuhan. Tolong aku. Mampukan aku. Urapi aku. Supaya aku bisa melakukan perintah-perintah-Mu. Hari demi hari berlalu. Ketika saya membaca Alkitab berulang-ulang. Makin lama saya temukan ayat-ayat yang tadinya tidak bisa saya lakukan. Sekarang sudah bisa saya lakukan. Makin lama makin banyak ayat-ayat firman Tuhan yang bisa saya lakukan. Dan semakin banyak firman Tuhan yang saya jalankan dalam hidup saya. Saya lihat janji-janji Tuhan dalam Alkitab. Itu digenapi satu persatu. Saya tercengang-cengang melihat bagaimana janji-janji Allah itu terjadi dalam hidup saya. Salah satunya seperti yang ditulis oleh Raja Daud dalam usia tuanya. Mazmur pasal 37. Dulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua. Tapi tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Orang benar itu dan anak cucunya diberkati dan menjadi berkat. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Alkitab ini buku mujizat, saudara. Begitu banyak mujizat yang terus dalam Alkitab. Dan itu saya alami dalam hidup. Saya tuliskan beberapa di dalam buku saya, Bintang di Langit Papua. Ketika Billy anak saya masih 6 tahun, saudara. Depok ini kota petir, saudara. Dia sedang makan di bawah televisi yang ada di meja lemari hias, saudara. Petir menyambar antena televisi masuk melalui kabel, masuk ke dalam televisinya loncat menjatuhi Billy, saudara. Tapi luar biasa, Billy-nya nggak apa-apa, saudara. Dia bilang ada yang putih-putih, narik dia ke belakang. Saya percaya itu malaikat Tuhan. Teman Billy, anak laki-laki umur 6 tahun, ya nakal-nakalnya main bersama Billy, naik di plafon rumah, saudara. Temannya nginjak plafon, jatuh ke bawah dari ketinggian 3 meter. Tidak ada benjolan, tidak ada goresan, tidak ada luka sama sekali. Itu enggak mustahil, saudara. 3 meter anak jatuh, saudara. Tapi itu menggenapi firman Tuhan. Mazmur 91. Tuhan mengirim malaikatnya untuk menatang di atas tangannya. Supaya kaki kita tidak terhantuk pada batu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya mengalami sendiri, saudara, mujizat kesembuhan. Bagaimana mata yang buta ditumpang tangan didoakan melihat. Kanker besar didoakan ditumpang tangan kempes. Telinga tuli mendengar, lumpuh berjalan. Saya saksikan dengan mata kepala sendiri, saudara. Bagaimana Tuhan itu dahsyat. Dan yang paling akhir, beberapa bulan yang lalu, ada seorang dukun santet datang ke gereja. Maksudnya mau santet saya, saudara. Ketika saya berkhotbah, dia mau santet. Dia lepaskan santetnya. Nggak mempan. Jadi dia berpikir, saya akan lepaskan yang paling kuat, yang paling pamungkas. Dan dia mengatakan kalau santet ini kena, saya akan mati di sini. Atau lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika dia lepaskan, saya nggak apa-apa, saudara. Tapi dia lihat di sekitar saya, ada makhluk-makhluk berjubah putih berkilo-kiloan mengelilingi saya, juga di atas saya. Lalu salah satu dari yang berjubah putih itu berkata, 1 kali lagi kamu berbuat, kamu berhadapan dengan aku. Dia tidak berani lagi, saudara. Dia menyerah. Dan singkat cerita, sekarang dukun santet itu menjadi jemaat kita di tempat ini. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara bisa lihat kesaksiannya di podcast Milenial Baper ya. Yang tadi itu kan ditayang-tayangan ya, lihat sendiri, saudara. Saya sendiri kaget-kaget, saudara ya. Dulu saya mendengar cerita begitu, tapi saya sekarang mengalami sendiri, saudara. Bagaimana seorang dukun yang kuat, saudara ya, itu dikalahkan. Bahkan itu mungkin malaikat sudah berkata, ilmumu tidak ada apa-apanya. Ya, padahal dia dukun yang kuat, saudara ya. Tapi dikatakan ilmumu tidak ada apa-apanya. Ya, di hadapan Tuhan tidak ada yang bisa bersaing dengan Tuhan. Roh yang ada pada kita jauh lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Saudara,
Baru-baru ini ada lagu yang cocok ya dengan apa yang saya alami dalam hidup ini. Hidup saya memenuhi firman Tuhan, biarpun tidak sempurna. Gimana? Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Bukan karena saya hebat, tapi karena Tuhan hebat. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi kita punya Allah yang hebat. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya, Haleluya. Yang kedua, bagaimana kita bisa merasakan surga ketika kita masih ada di bumi ini? Dengan beribadah dengan rasa yang cukup. Rasul Paulus menuliskan di dalam Filipi 4 ayat 11. Filipi 4 ayat 11. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Hidup kita ini kadang-kadang enak, kadang-kadang ada masalah, persoalan. Ya, kadang-kadang ada kelebihan, ada kekurangan. Tapi Rasul Paulus berkata, aku sudah belajar mencukupkan diriku dalam segala keadaan. Baik berlimpah maupun berkekurangan, dia biasa saja, saudara. Tidak ada yang aneh. Dan Allah berjanji di dalam Filipi 4 ayat 19. Next. Allahku akan memenuhi apa, saudara? Segala keperluanmu. Segala keperluanmu atau segala keinginanmu? Keperluan, ya kebutuhan kita pasti dicukupi Tuhan. Menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Maaf. Saya tidak percaya orang yang sungguh-sungguh hati dengan Tuhan, yang mencari Tuhan dengan segenap hati dengan sungguh-sungguh, maaf, keleleran, nggak bisa makan. Saya nggak percaya. Ya mungkin ada saat-saat terjadi kekurangan, tapi cepat atau lambat pasti ayat ini digenapi. Tuhan akan memenuhi semua kebutuhan kita. Yesus berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang lain yang kau butuhkan ditambahkan kepadamu. Itu benar, 1000% benar. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Selanjutnya, yang ketiga, kita belajar menghitung berkat-berkatnya satu persatu. Dan hal itu akan membangkitkan rasa syukur yang tidak terhingga di dalam hati kita. Hitung berkat-Mu satu-satu, hitung semua janganlah lupa, hitung semua satu persatu, dan kau lihat cintanya atas kita. Sekali lagi. Hitung berkat-Mu satu-satu, hitung semua janganlah lupa, hitung semua satu persatu, dan kau lihat cintanya atas kita. Berikan tepuk tangan hebat bagi Tuhan. Bangun pagi, ketika kita masih bernafas, ucapkan syukur pada Tuhan bahwa Tuhan masih memberi kesempatan kita untuk hidup di dunia ini. Malam hari kita bisa tidur dengan nyenyak, kita punya tempat untuk tidur,
Ucapkan syukur, Tuhan, terima kasih. Di meja makan kita ada makanan, biarpun sederhana. Ucapkan syukur atas makanan itu. Kita bisa pakai pakaian, biarpun bukan baru. Ucapkan syukur bahwa Tuhan masih memberi kita pakaian. Dan yang terutama, kita sangat-sangat bersyukur bahwa kita punya Yesus, Allah, segala Allah, yang tinggal bersama kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dia Immanuel. Bersama dengan dia, siapa lawan kita? Nggak ada. Rasakan. Surga, itu Allah bersama dengan kita. Di bumi Allah sudah bersama kita. Itu kita sudah bisa rasa suasana surga. Dan kelak di dalam surga, kita akan tinggal bersama Allah. Berapa lama? Selama-lamanya. Berikan tepuk tangan hebat bagi dia. Yang keempat, bila kita hidup bersama Tuhan, semakin lama kita akan merasa semakin puas dan semakin penuh dengan sukacita. Berbeda dengan orang-orang dunia. Semakin mereka mengejar hal-hal yang fana, kekayaan dan sebagainya, semakin merasa haus. Orang-orang yang sudah punya kekayaan 7 turunan, masih korupsi, masih mengejar kekayaan dengan segala macam cara. Mereka makin haus dengan harta. Tetapi beda dengan Tuhan. Makin dekat dengan Tuhan, kita makin bahagia, makin puas, makin penuh dengan sukacita. Maaf, saudara, saya ingat kasih Allah, saya nggak tahan. Bahagia. Tiap hari saya bangun tidur ketika saya bersaat teduh. Saya kebanyakan tidak minta apa-apa, saudara. Saya cuma ucapkan syukur, Tuhan, terlalu baik Engkau, terlalu baik. Aku bersyukur, aku bersuka cita, aku punya Engkau. Aku tidak layak sebetulnya Tuhan, tapi Engkau melayakkan aku. Terima kasih Tuhan. Malam hari kalau kita sudah tua, biasanya kita sering ke toilet, saudara, untuk buang air kecil. Kembali dari toilet, saya tidak langsung tidur, 5-10 menit saya nyembah Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan. Saya rasa hati ini semakin berbahagia. Semakin indah Tuhan itu, saudara. Rasakan. Rasakan yang saya tidak pernah lupa yang tadi saya katakan, saudara. Beberapa kali ketika saya berdoa, hadirat Tuhan turun. Itu rasanya benar-benar luar biasa. Saya benar-benar rasakan seperti surga, saudara. Sampai dada ini mau meledak, saudara. Saking penuhnya sukacita. Saking penuhnya kebahagiaan, saudara. Saya nggak tahan. Sampai saya bilang, Tuhan stop Tuhan. Saya nggak tahan. Merasakan begitu indahnya Engkau. Begitu penuhnya sukacita. Begitu penuhnya kebahagiaan. Bersama Tuhan, itu adalah surga bagi kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tetapi saudara, karena kita masih hidup di dunia, next, maka manusia lahiriah kita, tubuh ini akan semakin merosot. Karena kita akan menjadi makin tua dan makin tua. Mau tidak mau akan seperti itu. Ya, di surga kita tidak pernah tua. Tapi di bumi ini, tubuh jasmani ini makin tua. Saya ingat 10 tahun yang lalu, saya masih bisa begini begitu. Tapi makin lama, makin tua, saudara. Ya, tubuh jasmani kita makin merosot. Saudara, ya itu bisa ditahan dengan olahraga, dengan pola hidup yang sehat dan sebagainya. Tapi tetap makin merosot. Namun pastikan, manusia batiniah kita menjadi semakin indah di hadapan Tuhan. Kita menjadi makin dewasa secara rohani. Kita menjadi makin serupa dengan Kristus dalam hidup kita. Hidup kita makin menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kemarin di dalam MBPJ di Sentul, di sana Pak Niko menyampaikan di konferensi gereja-gereja di Luzon, Swiss, saudara. Dari konferensi gereja-gereja itu, maka didapat kesimpulan bahwa setiap anak Tuhan, orang Kristen, harus melakukan 2 hal. Yang pertama, declare Christ. Mendeklarasikan, mengatakan tentang Kristus, declare Christ. Ya, kita dengan perkataan kita sampaikan kesaksian bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Seperti tadi saya sudah saksikan itu declare. Ya, declare Christ. Menyaksikan dengan perkataan kita. Kepada teman kita, sahabat kita, keluarga kita dan sebagainya. Tapi yang kedua, display Christ.
Display itu memperagakan Kristus. Bagaimana kita memperagakan Kristus? Kalau engkau penuh Roh Kudus, kalau karaktermu menjadi makin lama makin serupa dengan Kristus, maka orang akan melihat engkau, orang akan melihat Kristus yang ada di dalam engkau, dan hidupmu memuliakan Tuhan. Jadi saudara, pesan Tuhan melalui konferensi gereja-gereja di Lusen, declare Christ, beritakan firman Tuhan, beritakan bahwa Yesus datang ke dunia menebus dosa kita, supaya yang berdosa diselamatkan. Tapi yang kedua, display Christ, peragakan Kristus, nyatakan Kristus melalui hidupmu, melalui perbuatanmu, melalui tingkah lakumu, melalui perkataanmu, melalui karaktermu, sehingga orang melihat engkau, mereka melihat Kristus yang ada di dalam engkau, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. 2 Korintus pasal 4 ayat 16-18. Paulus menuliskan, sebab itu kita tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kita, badan kita ini, jasmani kita semakin merosot, namun manusia batiniah kita diperbarui dari hari ke hari, menjadi semakin indah, semakin dewasa rohani, semakin serupa dengan Kristus. Sebab penderitaan yang ringan sekarang ini, Paulus itu menderitanya luar biasa ketika memberitakan Injil Kristus. Tapi dia bilang penderitaan yang ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang lebih segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara, begitu Kristus datang, kita rapture bersama Dia dan masuk surga. Semua penderitaan di bumi ini sudah lenyap dan kita akan berbahagia bersama Tuhan. Berapa lama? Selama-lamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Semua ini yang kelihatan sementara. Tapi yang tidak kelihatan itu kekal. Yesus Immanuel yang bersama kita tidak lihat dengan mata kepala kita, tapi Dia nyata, itu kekal. Nanti kita lihat Dia muka dengan muka. Itu yang paling kita rindukan. Melihat wajah kekasih kita, face to face. Jesus, you are my lover. Engkaulah kekasih jiwaku. Engkau yang kurindukan siang dan malam. Terima kasih Tuhan, aku boleh melihat Engkau secara nyata, muka dengan muka. Dia kekal. Dan iman kita itu kekal. Karakter Kristus dan segalanya itu kekal kita bawa sampai masuk ke dalam surga yang indah, mulia, selama-lamanya. Kesimpulan terakhir, saat ini belajarlah untuk mencicipi sekeping surga di bumi ini. Dan pastikan kita akan tinggal di dalamnya sepanjang kekekalan. Di bumi kita hanya tinggal singkat, hanya sementara, waktu yang sangat singkat. Tapi di sana kita akan masuk dalam kekekalan bersama dengan Tuhan yang kita kasihi, yang kita cintai, yang menjadi pusat kehidupan kita. Berikan tepuk tangan hebat bagi Tuhan.